Hai, welcome to Ata Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang teks diskusi, mudah-mudahan masih pada ingat ya. Sekarang kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Untuk KD dan tujuan pembelajarannya bisa kita lihat ya. Dibaca dengan baik. Baik, itu tadi KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran dari Ibu. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Baik, yang akan kita bahas sekarang yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ciri-ciri, dan yang terakhir ada unsur pembangun teks cerita inspiratif. Baik, simak terus ya video dari Ibu. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks cerita inspiratif. Apa sih teks cerita inspiratif itu? Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang untuk membacanya. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan dari seseorang membuat atau menyajikan teks cerita inspiratif ini adalah seperti pengertiannya ya. Jadi kita bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada pembaca gitu. Jadi penulis tadi berusaha untuk memberikan sebuah inspirasi atau motivasi kepada pembacanya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Kemudian yang kedua, teks inspirasi memiliki alur cerita tertentu sehingga pembacanya dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi terdapat pesannya ya. Yang ketiga, memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jelas ya, namanya cerita inspiratif pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Misalnya, contohnya hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Yang keempat, termasuk dalam cerita narasi ya atau naratif. Karena apa? Karena yang menceritakan tentang seseorang, jadi jenisnya cerita. Oleh karena itu termasuk dalam narasi. Nah, yang terakhir, menceritakan kisah kehidupan yang karakternya bisa menjadi panutan gitu. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu unsur pembangun dari teks cerita inspiratif. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Sementara kalau penokohan, penyajian watak tokoh dan penciptaan cerita tokoh dalam cerita. Jadi kalau tokoh itu orangnya, penokohan itu wataknya, watak dari orang tadi. Nomor 2 ada latar cerita atau setting. Apa itu? Latar atau setting adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Yang ketiga ada alur. Nah, alur atau jalan cerita apa itu? Jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Yang keempat ada sudut pandang.
Sudut pandang itu apa? Nama lainnya adalah point of view ya. Jadi kalau ada kata-kata point of view nggak usah bingung, itu artinya sudut pandang. Artinya apa? Yaitu sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Nah, untuk macam-macam sudut pandang, ini kalau dalam sebuah cerita memiliki dua macam ya. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, dan yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama, itu menggunakan kata ganti saya, aku. Sementara untuk sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia, nama orang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tema. Nah, tema ini apa? Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui cerita yang dibuatnya. Jadi amanat itu ya harus selalu ada. Baik, itu tadi materi dari Ibu tentang teks cerita inspiratif bagian 1 ya, yaitu mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap terus tonton video-video Ibu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video Ibu agar video Ibu bisa berkembang. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.